Halo bro, Simbah Info di sini. Kali ini Simbah masih akan membahas ilmu-ilmu seputar trading ya atau materi-materi trading, yaitu melanjutkan dari metode copy trading kemarin. Nah, di sini ada sedikit tambahan lagi, yaitu mengenai money management atau pengaturan dalam segi keuangan atau saat kita melakukan open posisi maupun saat melakukan open sell. Dan ini sangat wajib sekali untuk kalian pahami dan juga pelajari. Jadi istilahnya tuh seandainya kita sudah terjun ke trading seperti ini bisa memaksimalkan pendapatan kita meskipun hanya sedikit lah ya. Tapi itu konsisten, bisa berkali-kali. Nah, itulah hal yang paling penting ya dalam dunia trading seperti ini. Dan kemarin materinya kan sudah tak bahas. Jadi jika belum mengetahui apa itu bermain copy trading, mengcopy para permainan cukong, bisa simak video saya sebelumnya. Jadi pelajari terlebih dahulu, baru nanti lompat ke video ini. Jika menonton video ini terlebih dahulu baru ke video saya sebelumnya, itu nanti silih gince ya, nggak gatuk, nggak cocok. Nah, jadi bertahap, nontonnya itu bertahap, jadi agar ilmunya itu atau materinya itu bisa diserap semua. Jadi berarti langsung langkah selanjutnya seperti ini, langkah selanjutnya seperti ini. Dan ini sebenarnya jika ketahuan atau jika ada mentor-mentor trading yang nonton video ini, pasti gembrembeng dia. Lah ini kok metode yang dirahasiakan kok malah dibeberkan. Karena apa? Karena cobalah teman-teman cari sendiri ya. Kalian cari sendiri, ada nggak metode trading seperti ini yang disebar di YouTube? Kayaknya baru ini saja. Karena ya nggak semua metode trading yang disebarkan di YouTube itu metode yang benar-benar akurat. Itu istilahnya itu kayak metode standar. Yang metode VVIV itu biasanya digunakan dalam platform metode berbayar atau mentor berbayar, baru diberikan metode yang super ampuh atau yang VVIP. Dan ini adalah metode salah satu dasar VVIP tersebut. Dan ini saya coba bocorkan satu persatu ya. Jadi simak video ini sampai selesai, step by stepnya lah, atau tonton video saya yang lalu itu sudah tak share juga beberapa ya, ada juga sih yang VVIP juga tapi nggak tak omongin. Jadi kalian bisa cari sendiri masing-masing, nanti ada yang tutorial umum, ada juga yang tutorial nyeleneh tapi akurat. Nah pokoknya unik lah pokoknya. Oke, dan sekarang kita kembali ke topik atau kembali ke materi, yaitu mengenai cara menggunakan money management. Oke, di sini saya masih menggunakan market glitch. Sebenarnya saya trading di 4 platform ya untuk beberapa hari ini ya. Karena saya itu sering pindah-pindah kalau trading. Cuman kalau di Indodax ini saya untuk beberapa hari ini saya bermain di marketnya si Polygon, Phantom, lalu glitch ini, lalu satu lagi GXC. Nah, dimain di 4 platform atau 4 token ya di Indodax ini. Kalau di Hotbit tuh ya ada juga sih, banyak juga sih. Cuman tak pisah-pisah ya, karena saya nggak bisa trading dalam satu exchange saja. Karena saya biasa menggunakan Binance, Indodax, toko kripto sama si Hotbit biasanya. Tergantung nanti mana yang sekiranya cocok untuk masuk ya masuk. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini menyambung dari materi kemarin. Kemarin sudah jelaskan mengenai materi-materi copy tradingnya, bagaimana cara melakukan pembelian agar tidak ketimpa oleh Kang Paus dan lain sebagainya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan secara rinci mengenai permainan dari Kang Paus. Jadi nantinya kalian juga bisa mengikuti step by step atau mode paus, mode para cukong yang digunakan ya. Nah, langkah pertama saat kalian ingin masuk ke dalam sebuah market, pastikan untuk cek market buy dan market sell-nya, yaitu market yang buy itu yang berwarna hijau, market sell yang berwarna merah. Nah, cek potensi manakah yang lebih tinggi, apakah banyak cukong yang berada di market sell atau market buy. Kita coba cek ya. Untuk market buy terlebih dahulu, di market buy itu ada satu, lalu ada lagi enggak? Ada dua ya. 3, ya 2, 3. Lalu di market buy ini baru ada 3 cukong dengan nominal itu hanya 80 juta, 66 juta, dan
71 juta. Jadi ini kurang lebihnya sekitar berapa ini? Hampir 200 jutaan ya, hampir 200 juta. Nah, berarti ini kita cek, kita simpan terlebih dahulu. Ini hampir 200 juta untuk market buy-nya. Lalu yang kedua, ini kita lihat dulu. Untuk market sell-nya ini ada berapa cukongnya? 1, 2, 3. Wih, ini gede-gede ya. Kita cek lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 cukong di dalam market sell. Berarti jika kita melihat seperti ini, tandanya apa? Tandanya bahwa market tersebut masih mendominasi penjualan daripada pembelian. Nah, dan di sini kita bisa melihat untuk target dari sebuah harga saat kita ingin melakukan trading, kita bisa melihat cukong terakhir itu dia ngentri di harga berapa. Nah, di market glitch ini cukong ngentri di harga 11.000 dan 10.999 dengan nilai total yang terbilang cukup tinggi yaitu 190 juta dan 55 juta. Jadi nantinya saat sebuah market menyentuh di harga ini, dia akan balik lagi ke arah asal ya. Balik lagi ke arah asal atau dia akan susah menembus di area 11.000. Karena apa? Karena untuk di area pembeliannya ini terbilang cukup rendah, sangat kecil sekali, hanya ada 3 cukong ya. Nah, lalu di sini kita akan menerapkan sebuah money management jadi agar kalian bisa melakukan take profit berkali-kali meskipun dia tidak sampai atau tidak bisa menembus di area di atas 11.000 ya. Karena di sini kita bisa melihat saat dia menyentuh di harga 11.000 dia pasti akan mengalami pola pembalikan arah kembali. Dan ini tanpa kita melakukan analisa indikator, ini sudah pasti terjadi. Ya, karena sentimen belinya ini lebih rendah dibandingkan sentimen jual. Oke. Jadi di sini kita menggunakan sebuah money management untuk kita melakukan open posisi. Nah, open posisi pertama, misalkan kalian memiliki dana 1 juta ya. 1 juta. Oke, nggak usah ditulis lah. Pokoknya dana 1 juta. Kita pakai angan-angan saja. Dana 1 juta. Di sini sebenarnya kalau secara rincinya atau secara amannya itu dana 1 juta itu dibagi 3 ya. Yaitu 400.000, 300.000, 300.000. Dibagi 3 open posisi. Namun jika saya pribadi, saya lebih menggunakan dua pembagian yaitu 500.000, 500.000. Karena kalau 3 open posisi itu kalau menurut saya pribadi itu terlalu kenyamanan lah, terlalu aman, maksudnya tuh kurang ada gregetnya. Kalau 2 kali open posisi itu kan ada gregetnya, jadi kayak ada deg-degan, ini tembus enggak. Nah, jadi intinya seperti ini. Dari 500.000 itu kita pasang di market paling atas ya, di posisi paus teratas. Nah, ini posisi paus teratas di mana? Ya, kita cari pelan-pelan di harga 71 juta. Nah, ini ya. Di harga di 71 juta ya, di harga 10.200. Jadi kita entry-nya di mana? Nah, kita entry-nya di 10.202 atau dikasih selisih. Ya, diberi selisih atau bisa juga di 203. Nah, misalkan di sini kan ada 71 juta nih. Lalu di sini ada 20 juta. Nah, kita kalau bisa lebih ke bawahnya ya pasangnya. Nah, minimal ya di 203 atau 205, enggak masalah. Karena soalnya nanti saat dia seandainya menentuh area sini dan juga area yang cukong ini, dia mengalami pantulan balik arah, kita sudah bisa mendapatkan profit. Nah, oke, ini dengan kata catatan untuk market market pembelian itu cukongnya masih sedikit. Tapi terkadang tiba-tiba di dalam sebuah market tersebut itu kadang-kadang ada cukong yang tiba-tiba masuk tanpa kita ketahui. Jadi otomatis market penjualan dan pembeliannya itu berbeda dari analisa kita sebelumnya. Nah, misalkan kita sudah beli di area sini ya. Dibeli di area sini. Di sinilah ya. Di sini. Dan ternyata marketnya balik arah. Tapi tanpa diduga di sell ini di market penjualan
ini mungkin pausnya apa si cukongnya ini mungkin kehabisan duit atau mungkin ada keperluan mendadak dan lain sebagainya, tiba-tiba menjual si token tersebut dengan harga yang cukup murah. Ya, otomatis harga dari sebuah market dari glitch ini akan mengalami penurunan. Nah, disinilah fungsi dari money management tadi. Di sini kan kita pasang tadi 500.000 ya, karena kita melakukan 2 kali open posisi. Mana tadi? Nah, di sini kita open yang 500.000. Lalu ternyata saat dia ada cukong yang tiba-tiba menjual secara berlebihan, harganya ternyata turun. Nah, kita tunggu di cukong yang kedua. Cukong kedua di mana? Di 9.900. Berarti kita pasangnya di 9.901. Jadi sebelum sampai di harga cukong, kita sudah bisa mendapatkan token tersebut duluan. Jadi nantinya saat harga tersebut menyentuh di 9.900, saat si 66 juta ini kebeli, maka harga langsung mengalami pump bisa sampai 948, bahkan sampai 950. Bisa juga jika diikuti oleh cukong-cukong lain bisa sampai 10 ribuan lagi ya, atau bahkan 10.000 lebih. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi itulah fungsi dari money management, yaitu memanage keuangan, membagi dua kategori ya, dua kategori open posisi, di mana yang uang terakhir itu berjaga-jaga jika ada hal-hal yang tidak diduga di dalam sebuah market. Tapi misalkan tidak ada hal-hal seperti itu, ya aman-aman saja sih. Kita melakukan open posisi 1 kali di cukong pertama, itu masih aman-aman saja. Dan lalu untuk melakukan penjualan ini juga sama, yaitu kalian bagi 2. Cara pembagiannya yaitu sama juga. Nah, kita cek di market penjualan. Ini untuk market pertama atau di cukong pertama itu di harga berapa? Oh, ternyata di cukong pertama itu dia entry di harga 10.490 dengan nominal 218 juta. Nah, misalkan 218 juta ini terjual semua, otomatis harga dari market itu akan mengalami koreksi lagi atau mengalami penurunan lagi. Jadi, kita menjualnya di antara 489 dan 480. Jadi kita akan kita mendapatkan profit duluan sebelum cukong. Jadi misalkan harganya mengalami penurunan koreksi kembali, kita sudah mendapatkan profit. Dan lalu yang kedua, misalkan kalian tadinya di sini ya, di market pembelian ini sudah membeli 1 juta token ya. Nah, yang 500.000 tadi kan dijual di area sini. Nah, lalu yang 500.000 dijual di mana? Dijual di arah paus kedua atau cukong kedua. Nah, ini kan tadi 490 nih cukong pertama dijual di sini. Lalu cukong kedua dijual di harga berapa? Nah, ini kan harga tengah, ini nggak usah dilewatin saja. Kita jual di harga ketiga di sini. Oke, di sini kita entry di 10.694 karena di 10.700 sudah ada cukongnya lagi. Nah, jadi saat nanti seandainya ada market yang tidak diduga atau ada cukong yang masuk lalu membeli atau memborong glitch ini banyak, otomatis tembok ini akan kejebol ya. Tembok ini kejebol. Seandainya tembok ini kejebol, kita sudah bisa mendapatkan profit duluan di sini. Lalu seandainya jebol dan harganya naik, kita juga bisa entry di area sini. Mana tadi? Di area sini. Nah, itulah seninya dari sebuah trading ya, dan juga dasar money management yang wajib untuk kalian ketahui atau untuk kalian pelajari. Jadi sambil menerapkan metode kemarin ya yang sudah saya share materinya, ditambah dengan metode ini tentunya kalian bisa mendapatkan profit berkali-kali ya di beberapa market. Dan di sini saya juga alhamdulillah sudah bisa profit berkali-kali. Di glitch juga profit, di Polygon juga sama, di GXC juga sama. Ya cuman pakai metode seperti ini. Jadi kita nggak pusing-pusing baca indikator dan yang lain sebagainya. Kita cuma mengikuti pola-pola dari Kang Cukong ini saja.
Jadi ini merupakan metode yang cukup aman sih, cukup cukup mudah dan cukup simpel untuk dipelajari. Namun nanti kalau ada cukong yang nonton video ini paling ya dia ngamuk-ngamuk ya. Karena nggak ada yang bisa diakalin lagi. Ya karena kan ini sebenarnya kan metode-metode nggak boleh di-share ya, metode nggak boleh disebar. Karena ini merupakan metode kunci di mana orang jarang tahu metode ini, sehingga mudah ya untuk para cukong itu meraup keuntungan saat dia melakukan trading. Contohnya seperti ini. Jika orang tersebut tidak mengetahui teknik-teknik seperti ini, maka dia akan entry di harga bawah sebawah-bawahnya. Contohnya seperti ini. Nah, mana cukong terakhir? Nah, cukong terakhir dia entry di harga 9.800. Misalkan kita entry di harga 9.700, 9.700 ini, ya kita nggak bakal dapat ya. Karena apa? Karena sudah dibendung sama si cukong ini tadi. Jika harga tersebut sudah sampai di harga 9.800, ya maka harganya akan naik kembali. Dia nggak bisa turun ya, soalnya ini nominalnya sudah cukup banyak. Nominalnya sudah sangat banyak sekali ya, 80 juta. Jadi harga akan mengalami kenaikan. Jadi yang entry di harga 970.97 ini nyampe besok juga nggak bakal dapat. Ya, begitupun sebaliknya. Di sini nih. Yang entry di bawah harga dari si cukong, nah ini kan cukong terakhir dia entry di harga 11.000. Misalkan kita entry di harga 11.009, 11.011, 10 dan lain sebagainya, ya ini akan susah kita mendapatkan profit. Karena apa? Karena harga akan mantul terus ke bawah. Jadi daripada kita nunggu waktu yang nggak jelas, nggak profit, mending kita profit meskipun cuma sedikit asalkan konsisten. Nah, mungkin ini saja dulu informasi tambahan ya mengenai materi kemarin, mengenai copy trading. Oke, pastikan untuk kalian simak video ini sampai selesai step by stepnya, atau ulangi, atau bisa juga tonton video saya sebelumnya. Itu semuanya materi-materinya cukup bagus ya, cukup mudah juga untuk kalian pahami, karena untuk informasinya sudah tak sederhanakan sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh para pemula sekalipun. Next, di video selanjutnya Simba akan membahas informasi lainnya yang mungkin bermanfaat buat kalian. Atau jika nanti kalian ingin request pembahasan yang ingin dibahas, bisa juga komentar di kolom komentar. Oke, salam dari saya, Simba Info.